Ada satu teori psikologi yang cukup terkenal, namanya Maslow's Hierarchy of Needs. Intinya sederhana, kalau kebutuhan dasar kalian udah terpenuhi, manusia akan naik mencari kepenuhan lain, kebutuhan lain yang lebih tinggi, yang namanya self-actualization, tujuan hidup yang lebih dalam. Tadinya kita pikir ini akan terjadi otomatis setelah kita kaya, dan kita nggak akan lagi menginginkan hal-hal yang duniawi lagi. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Seperti apa ceritanya kami akan share di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kayak pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian menemukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan untuk topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen di bawah untuk support channel ini. Episode kali ini kayaknya kita akan lebih showing our vulnerability side ya. Sisi yang mungkin jarang terlihat selama ini kan mungkin kan kayaknya wah serba tahu nih, serba sharing, serba memberikan advice dan pengalaman-pengalaman. Nah, tapi mungkin kali ini kita lebih mau ke sharing juga, tapi sharing kayak ternyata kita juga banyak yang sebenarnya kita galaukan, kita pikirkan dan ya mungkin kita juga masih nggak tahu jawabannya. Tapi ya itu we've been struggling with that in our mind. Jadi ini sharing yang belum ada kesimpulannya ya? Iya, ini untuk kita pikirkan sama-sama ya solusinya apa. Jadi kami mau kali ini ngomong tentang hal-hal yang kami rasa berubah setelah kami fire. Tapi berubahnya bukan dalam gaya hidup, tapi lebih ke kompas hidup, cara berpikir, moral hidup gitu ya. Wah berat banget topiknya ya. Tapi ini kami rasa ya perlu juga untuk didiskus dan mungkin bisa membantu teman-teman yang juga lagi yang suka berhemat, khususnya teman-teman yang punya belief system yang kayak saya ini harus hemat, saya ini harus frugal, karena itu hal yang sudah ditanamkan dalam kepala saya dari kecil. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, dan segala macam gitu. Ternyata bisa berubah, belief system itu bisa berubah, dan perubahannya seperti apa, nah itu yang kami mau cerita. Tapi mungkin bukan cuma buat yang penggiat frugal living atau yang suka berhemat kali ya. Yang boros juga bisa. Bukan yang boros juga bisa, tapi lebih ke yang mungkin lagi mau ngejar fire, yang mungkin lagi mencari financial stability. Nah ini kalau kita ngomongin soal frugal itu kayaknya buat saya pribadi itu kayaknya suatu nilai yang memang sudah dari dulu, dari kecil ditanamkan gitu ya oleh orang tua, terutama dari mama. Jadi diajarin yang namanya nggak usah jangan boros gitu, maksudnya jangan buang-buang resources, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang makanan. Kalau makan tuh yang bersih, jangan nggak usah disisa-sisain. Kalau misalkan pergi ke kondangan ya ambilnya secukupnya aja, habis itu habisin gitu. Jangan karena merasa itu oh ya gratis pun terus kayak wah ambil yang banyak terus sisain yang banyak gitu. Enggak gitu. Mamaku selalu ngajarinnya sesuai kebutuhan, habisin, reuse dan recycle kayak baju gitu kan. Jadi sebisa mungkin nggak buang-buang. Terus juga ya udah berhemat, pada intinya kalau bisa nabung ya nabung gitu, kalau bisa nggak usah beli, kenapa harus beli? Jadi semuanya sesuai kebutuhan aja. Nah itu kan mindset ya dari dulu ya, frugal living itu ya, dan terbawa sampai gede juga kan. Walaupun sudah level manajer, waktu berkantor pun tetap memutuskan, oh ya udahlah daripada ribet maintain mobil, lebih banyak pengeluaran, oke kita naik kendaraan umum aja. Oke masih naik Transjakarta, naik MRT, naik ojek, naik bus kota, bahkan itu kita masih jalanin. Terus sesimpel bawa bekal dari rumah juga gitu. Karena kalau misalkan kita biasain jajan di luar, kan dulu kan kantor nempel ya sama mall. Tinggal turun di mall, sebenarnya tujuannya cuma makan siang. Tapi kalau kita lihat-lihat kanan kiri ini jadi berkembang biak gitu kan keinginannya. Dia cuma mau makan. Iya jadi dessert. Ya. Terus nanti lihat apalah, tumbler lucu ntar jadi belanja tumbler, baju lucu jadi belanja baju. Jadi ya udah memutuskan untuk oke kita hemat aja, makan di rumah, lebih hemat juga masaknya, sekalian meal prep, sekalian banyak, sekalian buat berdua, udah beres gitu ya lebih. Jadi mindset frugal itu sampai sekarang pun juga masih ada gitu ya, kayak kita berusaha untuk berhemat di hal-hal yang kita bisa hemat. Ya mungkin contohnya kalau misalkan kita belanja atau mau beli barang, oke kita nggak impulsif. Misalnya mau beli sepatu baru, sepatu olahraga baru gitu ya, kita kan coba delay, tunggu sampai diskon deh gitu ke tokonya, jadi nggak cepet-cepet. Tapi sekarang tuh kita ngerasa, aku pribadi lah ngerasa kayaknya kok being frugal itu is not everything gitu ya untuk memanage wealth yang sudah ada. Iya.
Dan apalagi kan maksudnya ini recently udah kayak, mau bilang kayak roller coaster tapi turunnya lebih banyak ya, udah kayak ini ya, air terjun Niagara itu, dor gitu kan, kayaknya segala saham dan investasi itu banyak banget yang dropnya drop gitu, Iya. dan itu loss-nya tuh loss gitu kan, yang ratusan juta gitu, yang dulunya kayak kepikiran, aduh ini fresh grad gitu ya, ini fresh grad, ini sampai kapan ya gue nabung bisa sampai 100 juta gitu, terus sekarang ya udah gitu. 100 juta hilang dalam hitungan jam, hitungan hari. Hitungan hari. Jadi itu apa ya, challenge the mindset juga sekarang, kayak frugal frugal gitu. Misalkan oke, kita ngomongin soal ngopi segala macam gitu kan, kita cut the coffee budget segala macam. Ya, well kita bisa save berapa sih in a month? Million, 500.000 gitu. Tapi ya itu Dikontraskan dengan kontrasnya aset dengan yang hilang, berfluktuasi, ya yang aset yang hilang, it's nothing. it's nothing, dan jadinya jadi sering ngobrol gitu, ini maksudnya gimana ya gitu, this world I don't understand anymore gitu, tentang uang dan tentang financial. Dulu kan malah sesimpel itu ya, simpel itu fresh grad kan, kita nabung pelan-pelan gitu, oh bulan ini bisa ketabung nih 500.000, terus pelan-pelan oh ke bulan ini bisa 1 juta gitu maksudnya, dan kan kita nabungnya juga mungkin ya nggak yang canggih-canggih atau gimana ya, ya udah sekedar mungkin di rekening tabungan biasa gitu. Jadi memang itu slow growth tapi kayaknya tuh pasti gitu kan growth-nya. Tapi kalau yang kayak sekarang tuh mungkin Game-nya udah beda. fluktuatif banget gitu ya, game-nya udah beda. Dan itu ya itu, it confuses me a lot. Jadi buat teman-teman yang belum kebayang mungkin, ya kontrasnya dulu kita bicara angka ratusan ribu, jutaan. Iya. Kamu bisa berhemat ratusan ribu, it moves the needle. Artinya kan di Iya. akhir bulan, oh ada 1 juta, 2 juta yang bisa terhemat dari gaji saya 5 juta itu. Nah, sekarang kalau udah ada aset yang diakumulasiin, ini di akhir perjalanan nih, udah sampai nih fire-nya. Di akhir perjalanan udah ada aset yang terakumulasi, nah kita tinggal maintain aset ini, dan kita sebenarnya udah terbiasa hidup sekian juta gitu dalam budget per bulan. Yang lebih menakutkan sekarang adalah ini aset yang dipegang nih, bisa tiba-tiba kesapu sama krisis, bisa tiba-tiba salah taruh di instrumen yang mana, bodong ternyata gitu. Jadi game-nya tuh berubah, bukan lagi game kita accumulating aset, tapi sekarang caranya kita preserve aset. Dan jadinya nih frugal living yang kami jalanin, yang udah membantu kami sampai hari ini, sejauh dari kami fresh grad sampai sekarang, itu nggak lengkap ilmunya gitu. Nggak cuman itu aja yang harus kami miliki. Bahkan kemarin waktu mau nyalon kan ya, ada omongan mau nyalon, mau pasang kuku gitu. Si Klau yang cerita ya, dulu hemat-hemat, mikir-mikir. Cari yang diskonan kan di Betul. website diskon. Sekarang kalau dipikir-pikir selisih diskon berapa ratus ribu, ya udahlah, it doesn't really matter in our context ya gitu. Tentunya kalau kalian baru mulai journey kalian, yes it matters. When you're in the early stage of your career and you have to save money, yes it totally matters. By all means be frugal and everything. Tapi ya at the when you already achieve certain number end gitu of the ya. journey, at the end of the journey it doesn't really matter. Iya. Gitu. Lalu poin kedua juga, tadi kan saya ngomong gitu ya, banyak hal yang kita nggak tahu. Nah yang bikin tambah bingungnya itu juga, I think we are the first ya in our big family yang bisa achieve this level of financial security gitu. Maksudnya orang tua kami nggak mapan gitu ya, nggak mapan, obviously nggak semapan kami. Mereka juga struggling, ya mungkin saya nanti cerita orang tuanya, tapi orang tuaku itu ya struggling all their life. Bahkan untuk uang sekolah aja tuh harus nego, harus nawar. Sering kali ada kebutuhan mendadak, nggak punya dana darurat, jadi harus minjem sama saudara. Nah, tapi jadinya now we are in the level where we are financially secure, dana darurat aman gitu ya. Puji Tuhan sejauh ini kalau ada masalah bisa kita tangani sendiri tanpa harus minjem sana sini, tapi jadinya kita lacking the skill to preserve the wealth tadi gitu, karena ada yang ngajarin kan. Ya we are the first in our family and we are clueless about it to be honest gitu, clueless how to preserve the wealth, how to even teach our kid about how to preserving the wealth, itu tuh kita clueless. Iya, kalau saya sendiri orang tua saya juga pengusaha, tapi pengusaha kecil-kecilan, terus yang usahanya tuh padat karya, bukan kalau sekarang kan ini
kami basically cara berpikirnya kayak investment banker gitu kan, yang nggak ada produknya tapi oke ada duit di sini geser ke sini nanti dapat untung gitu. Jadi cari duitnya beda gitu. Terus nggak ada mentor, nggak ada guru yang bisa ditanya-tanya dalam journey ini. Ya bersyukurnya sih along the way karena ada channel ini juga, karena ada teman-teman di sosial media juga, kami ketemu ya. Jadi kakak ketemu gede, adik ketemu gede, orang tua mentor ketemu gede yang akhirnya juga bisa kami tanya-tanya. Tapi it's a discovery, dan dalam discovery-nya itu juga banyak salah dan ya banyak ini juga, banyak rasa sendiri juga. Ini saya menjalani ini gimana ya seandainya saya punya mentor atau orang yang benar-benar bisa ngasih tahu saya. Tapi ya di satu sisi bersyukur karena bisa breakthrough ke financial security level ini. Tapi juga di sisi lain we need to really educate ourselves more and belajar lagi tentang keuangan supaya bisa lebih ngerti gimana cara mengelolanya ya. Manage, ya. Ya balik lagi ke Maslow tadi ya, hierarchy of needs, yang kayaknya dalam diagram tuh gampang gitu, beres kayaknya dari bawah sandang pangan papan terpenuhi, atas makin ke atas aktualisasi diri. Kalau kita bicara FIRE, sebenarnya aktualisasi diri itu juga isu yang delicate karena sebenarnya dengan mengembrace status gue udah FIRE nih, tapi di sisi lain gue melepaskan status corporate gue. Kayak tadinya keluarin kartu nama, oh kamu Senior senior manager. manager di sini, oh kantornya di Sudirman, oh lantai berapa gedung. Jadi kayak identitas itu lepas. Yang tadinya kita mengikatkan identitas kita pada satu instansi besar, pada satu merek besar, pada jabatan kita di kantor, peran kita itu hilang semua. Dan sekarang kayak ya udah tanggung jawab saya untuk mendefine sendiri, saya ini siapa, saya ini arti hidup saya itu apa. Jadi justru lebih susah gitu. Ketika dibilang sandang pangan papan sudah terpenuhi, uangnya sudah terkumpul, otomatis akan tercapai. Aktualisasi diri itu nggak otomatis. Ternyata itu juga lifelong struggle yang kita harus cari. Dan tadinya aku pikir, oh ini mungkin akan didapat dengan anak gitu, dengan punya anak. Tapi anak juga lama-lama kan pada saat dia umur 1-3 tahun dia nggak berdaya, dia butuh kita. Sekarang udah umur 7, dia punya teman-temannya sendiri, dia nggak terlalu mau main sama kita. Kadang cerita juga sepotong-sepotong gitu. Jadi kayaknya nggak bisa deh kalau hanya anak gitu. You still have to do something, you still have to work and have to produce something. Jadi ya ini sesuatu yang aku juga sampai sekarang masih cari terus identitas yang baru ini. Dan ya Content creator, penulis buku. betul. Jadi itulah yang sampai sekarang masih saya cari, identitas saya sendiri. Saya ini apa? Dan sekarang setelah keluar dari corporate, salah satu yang jadi challenge juga adalah gimana connect dengan teman-teman yang udah existing, yang lama-lama nih. Karena kan most of them juga memang sebenarnya masih corporate ya, masih 9 to 5. Ya jadi kalau ketemu tuh kadang udah nggak bisa relate sendiri gitu ya dengan masalah-masalah, oh ya masih KPI gitu kan, atasan, ini ada peer, ada office affair itu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang udah Hidup gua iya gimana ya, beda mau banget. maksudnya iya hidup itu udah beda banget, dan kadang mau connect juga takut salah ngomong gitu kan, takut nanti dikiranya sombong. Tapi ya it's another challenge lah untuk bisa connect sama teman-teman yang masih kerja 9 to 5 sampai sekarang, dan and most of our friends masih kerja 9 to 5 sampai sekarang. Yang berikutnya adalah financial anxiety yang masih ada. Ternyata tetap ada meskipun kita sudah financially more secure than our days as fresh graduate, tapi rasa insecure tuh masih ada dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu kan mungkin kita nanya, bulan depan cukup nggak ya duitnya, nanti cicilan ini kebayar nggak ya, nanti bangun rumah gimana cara atur cash flow-nya segala macam. Sekarang anxiety-nya beda. Jadi anxiety-nya adalah ini nest egg-nya gimana? Ini inflasi jangka panjang mengganggu nggak? Ini dolar fluktuasi mengganggu nggak? Ini pemerintah belum stabil mengganggu nggak? Terus FIRE gue salah hitung nggak nih? Gue salah hitung nggak angka FIRE-nya gitu. Jadi looking back, we were very confident. I was very confident ketika 2020 bilang saya mau FIRE umur 35 dengan angka budget sekian. Kami masih lah ya, kurang lebih masih di angka budget itu. Tapi sekarang tuh mulai kepikiran nanti gimana ya kalau orang tua tiba-tiba sakit, nanti gimana kalau ternyata
perlu dana lebih untuk support pendidikan anak saya misalkan, atau kitanya nanti hari tua gimana ya, kita kalau ada kepingin travel dan segala macam, duitnya cukup nggak untuk kami jalan-jalan, untuk kami nikmati berdua. Jadi mulai kepikiran yang lain-lain gitu. Jadi anxiety itu nggak hilang, tapi ya kami juga bukan di sini cerita mau nakut-nakutin teman-teman, tapi intinya kita nggak pernah lepas dari masalah. Selama hidup selalu ada problem. Aku sadar ini sesuatu yang good problem ya. Nggak semua orang bisa punya preference untuk punya masalah ini. Tapi what I want to share adalah buat teman-teman yang lagi mempersiapkan masa pasca korporasi, mau rencana mau resign, mau melihat sesuatu yang kelihatannya di jauh, wah nanti lebih bagus hidup saya kalau udah sampai situ. Percayalah tidak sesimpel itu gitu ya. Tidak sesimpel Maslow hierarchy of needs yang nanti naik selesai semua, ada segitiga yang sempurna gitu. Kadang-kadang kita udah beres segitiga yang dasar-dasar, malah yang atas nih yang paling susah untuk dicapai. Itu sih Pak. Ya jadinya tidak semudah itu ya untuk membangun suatu segitiga. Segitiga. Kadang-kadang kita cuma sampai trapesium nih, baru sampai oke, baru basic needs, terus habis itu mau naiknya lagi, nah itu Puncaknya belum nyampe. susah ya. Iya, jadi dalam dan berat dan filosofis episode minggu ini, cuman sekali-sekali nggak apa-apa lah ya mikir bareng. Nah jadi sekarang ini tuh kita lagi apa ya, lagi dalam, bukannya kita juga nggak akan meninggalkan frugal living ya. Maksudnya of course it's a good habit, itu sesuatu exercise yang bagus untuk self control ya, untuk kita bisa ada pengendalian diri dalam segala hal. Sebenarnya bukan cuma soal uang aja gitu ya, tapi juga soal misalkan untuk kesehatan. Itu kan ya kalau makan misalkan kayak wow semua oke, makan anak terus tiap hari kan itu juga nggak sehat ya. Tapi ya kita berusaha mencari balance-nya lah ya, balance-nya, karena kami bukan lagi di fase hidup yang dimana frugal equals to building wealth anymore gitu ya. Mungkin kayaknya zaman dulu ya, zaman kita fresh grad bener banget. Kita nabung-nabung, hemat-hemat, oke nggak makan di luar, kita bisa save 50.000, 75.000, dalam 10 hari 500, 750.000. Of course it makes a whole lot difference gitu. Dengan gaji kamu masih 5 juta itu it's like 20% of your salary gitu. Tapi at this point of life, it really doesn't make that much difference financially gitu. Untuk kita bisa save 50-75,000 per day per meal gitu, it doesn't make any difference anymore gitu ya. Tapi tentunya yes, it makes a difference in our health, in our body fat, yes gitu, but not financially. Jadi ya kita berusaha sih ya, berusaha mencari balance-nya, mencari the beauty of living simple, walaupun it really doesn't move the needle anymore gitu ya. Lebih ke force of habit ya, Force of habit ya, dan ya itu memang saya pribadi merasa itu bagus ya, sesuatu bagus untuk kita bisa punya pengendalian diri gitu. Disiplin dan pengendalian diri itu bagus. Jadi kenyataannya tidak seperti teorinya Maslow, tidak sesimpel teorinya Maslow. Kalau Maslow udah jadi segitiga, tadi kalau bilang kita masih di trapesium. Belum ada ujungnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah sekarang kalian lagi merencanakan keuangan atau baru mulai mengatur keuangan? Struggle financial apa yang kalian lagi hadapi saat ini? Boleh juga mungkin share sama teman-teman di kolom komentar di bawah, kita diskusi lebih lanjut. Thank you for watching, take care and see you guys in the next video. Bye.